kalau lo punya passion sesuatu, hal yang lo senang atau hobi lah yang lo senang, lo lakukan terus. Jangan jangan setengah-setengah, kerjain aja. Gue juga nggak pernah mimpi. Gue dulu pernah melakukan perjalanan naik mobil dari Indonesia sampai ke Eropa. Ya, Itu perlu 7 tahun prosesnya dari menghayal. Terus ini seru. kita ngayal doang nih, Iya, iya. sama bertiga berempat, yuk Iya. pengen ya gini naik mobil kita lagi. Oke yuk. Setelah 7 tahun dihayal-hayalin, diniatin, ternyata ada jalannya. Let's Talk and Play in Discoverite Room. Discoverite Talks adalah sebuah program kerjasama antara Discoverite Magazine dengan Baraka Film. Di sini adalah kita menciptakan ruang bagi semua teman-teman yang punya mimpi, punya cita-cita, punya semangat, sampai akhirnya semua itu mereka jadikan sebuah aktivitas yang bermanfaat buat banyak orang. Kali ini Discoverite Talks akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat gua, sahabat kita semua, seorang public figure, seorang bikers yang memang sudah banyak melakukan perjalanan explore Indonesia. Siapa dia? Bucek. Mas Bro, apa kabar Mas? Ya, sehat, alhamdulillah. Lalu Se gimana? Semoga sehat juga. Alhamdulillah Mas Bro, di sini sehat-sehat. Kita masih beruntung di sini sepedahan masih boleh, jadi diselingi untuk kegiatan hariannya sepedahan. Sepedahan ya. Nah, pengen motoran bisa sih di sini sebenarnya kalau mau ride, cuman ya kita nggak enak aja lah, kita coba untuk ikut dulu dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pandeminya bisa cepat lewat. ya paling nggak kalau kita tertibkan bisa terpotong lah ininya kan, Mas. Ya. Nah, kan Jadi sekarang gua touring tipis-tipisnya pakai sepeda aja, nggak pakai motor. Yo, padahal jujur gua kangen Mas Bro ngeliat Instagram ya kan, lagi jalan di mana, tiba-tiba lagi naik Vespa di Labuan Bajo gitu kan. Mas Bro, ini kan mungkin pasti semua banyak yang udah tahu kalau lo juga bikers, tergabung juga di salah satu klub besar di Indonesia gitu kan. Nah, sebenarnya kalau Discoverite Magazine ini kebetulan gua dan teman-teman memang ngebuat, termasuk dengan Om Yahdi dan Mbak Magda, memang kita ngebuat satu digital media rencananya Mas Bro yang bisa mengeksplor banyak destinasi cantik di Indonesia. Nah, kalau boleh ditanya nih Mas, gitu kan, pengalaman lu kan udah banyak Mas, menjelajah kemana-mana. Boleh nggak sih Mas diceritain biar teman-teman makin bisa kenal, makin bisa tahu, oh Bucek tuh sekarang begini ya, oh gitu Mas. Boleh aja. Apa yang mau diceritain soal riding di Penga- Indonesia ini? Pengalamannya, terus apa kira-kira sensasinya Mas? Ya kalau riding ya sama lah, mungkin semua orang juga pasti pendapatnya sama bahwa riding itu adalah bagian dari kita merasa bebas. Ya, Nah, tapi di Indonesia khususnya riding itu mungkin 70% dari motoris di Indonesia ini tiap hari riding, ya, yang ya. bekerja menggunakan matic, menggunakan itu jumlahnya luar biasa besar di Indonesia. Kaum urban ya Mas, kaum urban ya. Kaum urban yang bekerja setiap hari, termasuk yang bekerjanya dari motor saat ini ya, itu memang jumlahnya banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau dibilang wah bikers gini, ya nggak ada. Bikers tuh jutaan di Indonesia ini. Yeah. Nah, tinggal ada yang naik motornya only weekend, ada yang emang daily-nya mereka di atas motor. Yeah. Nah, gue mungkin gue bersyukur banget ya, syukur banget, alhamdulillah gitu, gue punya kesempatan sebagai orang yang sangat senang motoran. Gue senang ride sendirian, kadang kemana-mana gitu saat ada waktunya, ada kesempatannya.
Nah itu gue bersyukur banget memang beberapa tahun terakhir ini kesenangan gue itu bisa menjadi pekerjaan. Iya, iya, iya. Jadi gue menambah khasanah pengetahuan gue dalam melengkapi kota-kota kecamatan di Indonesia dan kabupaten yang belum lengkap. Kalau provinsi udah tinggal kabupaten sama kecamatan. Jadi untuk sambil kecil-kecil kemana lagi tempat baru yang kita singgahi, kita makin bisa melihat bahwa Indonesia ini luar biasa. Gua ya khususnya mungkin dalam pemerintahan yang sekarang ini untuk bikers yang senang trip di Indonesia ini semakin nyaman karena kondisi jalan di Indonesia jauh bedanya dengan saat 90-an kita riding. Setuju, Mas. Like early 2000 aja kita suruh riding di Pulau Jawa pasti aduh gitu. Mending milih riding ke luar gitu. Di Sumatera di beberapa titik masih ada yang, tapi khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini di era pemerintahannya Pak Jokowi ini memang kondisi jalannya jauh lebih baik, jadi kita ridingnya semakin enak. Lebih nikmat ya Mas ya? Ya karena gue ya itu yang gue bilang tadi, beberapa tahun terakhir kan gue kesenangan gue riding ini dijadikan pekerjaan oleh salah satu brand rokok di Indonesia, memberi kepercayaan gue untuk membawa satu rombongan di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi semakin terasa kondisi jalannya semakin baik gitu loh. Jadi ridingnya semakin nikmat. Jadi kalau mau ditanya pengalaman riding di Indonesia ya mungkin belum puas-puas lah, kalau bisa kita masih harus explore lebih lagi dan lebih lagi. Tapi gini Mas, gue tadi tergelitik Mas, karena kan gue juga tahu ya Mas, mungkin 3 atau 4 tahun belakangan kan memang kebetulan kan lo terlibat ya Mas untuk sebuah acara, sebuah event dari salah satu brand. Terus memang ada agendanya, mereka memang melakukan sebuah perjalanan Mas. Nah, gue tuh sebenarnya pengen tahu Mas, kan yang gue tahu kan memang posisi Mas Bro kan memang sebagai road captain pada saat perjalanan itu dilakuin. Rute-rutenya itu memang lo yang create Mas, atas berdasarkan memang apa yang lu lu yakinin nih tempat ini bakalan keren, atau memang seperti apa Mas? Ada beberapa tempat yang memang sudah pernah gue lewatin sebelumnya. Nah saat gue membawa rombongan, pengetahuan itu berguna banget buat gue sehingga gue bisa bekerja sama dengan tim yang mengambil dokumentasinya. Jadi gue bisa memberikan input, oke, dalam titik A ke titik B ini hari ini kita bisa sekian ratus kilometer, berhentinya di sini. Itu ya mungkin juga karena latar belakang gue sebagai pekerja di dunia film itu, jadi gue mengerti kebutuhan teman-teman yang mengambil dokumentasi. Dan gue sebagai orang yang senang traveling, gue punya pengetahuan tentang beberapa tempat yang gue di sini bisa ini. Ada juga yang belum pernah kita lewat gitu. Ada juga pernah gue bikin gue ininya by Google aja. Dari titik ini gue mau ke titik ini, ngelintas ini tembus-tembusnya di Ciwidey dari Garut. Kalau dilihat sini ini nggak bakal tembus gitu. Memang ada sekian kilometer jalan perkebunan, tapi ya kan buat motor mah bisa lewat gitu. Nah sehingga gue selalu berusaha untuk dalam acara event tersebut sebisa mungkin kita lewat jalur yang berbeda lagi gitu. Dan itu yang sedikit sulit kalau provinsinya hanya itu. Jadi kita mesti nyari lagi lewat mana lagi sehingga point of interest-nya bisa berbeda. Dengan pengalaman lu Mas selama ini gitu kan, terus berkecimpung di dunia film,
terus akhirnya juga sebagai motoris, akhirnya memang jadi bagian juga untuk mengeduket teman-teman ya Mas, karena mungkin dalam tanda kutip beberapa yang ikut kan juga kemungkinan malah mungkin baru pertama kali ngerasain perjalanan jauh kan Mas. Sebenarnya dari yang pernah ikut lah ya di acara tersebut, ya mereka basicnya memang motoris, biker. Basicnya memang mereka suka jalan jauh ya Mas. Ya cuman memang di dalam acara tersebut dikasih mereka kesempatan untuk mencoba motor ber-cc yang Lebih besar, dibanding yang biasanya mereka kendarai. Iya. Itu mungkin highlightnya buat para peserta. Iya. Tapi di beberapa titik juga, khususnya yang seri terakhir ini kan setiapnya kan dirubah konsepnya sedikit-sedikit. Iya. Terakhir malah gua memanfaatkan peserta dari provinsi tersebut untuk gua tanya, oke, di tempat lo nih lewat sini ada apa? Iya. Yuk mari kita explore gitu loh, sehingga ada tempat yang gue juga mungkin di provinsi itu gue belum pernah, akhirnya gue jadi pernah. Setiap perjalanan itu yang pasti selalu akan nggak pernah sama. Iya, betul Mas, betul. Jadi setiap perjalanan yang dilakukan, walaupun kita lalui tempat yang sama, jalan yang sama, tapi nggak mungkin rasanya sama. Karena di dalam perjalanan itu udah pasti berbeda lagi ceritanya. Iya. Berbeda bahwa rombongannya si A, si B-nya rubah, komposisinya itu pasti akan berubah semuanya. Iya. Tapi yang pasti semua perjalanan itu gimana caranya kita membuat satu perjalanan yang begitu sampai di finish, serombongan ini sudah jadi saudara. Iya, betul. Di awal start ini mereka kita baru kenal hari itu, kita nggak tahu. Sifat orang berbeda-beda. Sangat sulit biasanya untuk bisa adjust dalam waktu yang sesingkat itu. Nah itu yaitu gimana caranya harus dibikin kan, suasananya dalam perjalanan itu gimana, sehingga nggak ada rasa sungkan atau bahwa perjalanan ini ayo kita senang-senang bareng nih, menikmati indahnya Indonesia. Pokoknya memang benar-benar memang agendanya adalah explore dan ya lo bisa fun ya Mas. Loh, harus fun dong. Kan kita ride ini kan untuk fun. Itu yang gue bilang di awal tadi, ada yang ride untuk fun seperti kita ada yang ride untuk bekerja. Banyak loh orang yang ride satu hari itu 150 km. Oh iya, benar. Iya. Karena dari rumah dia ke tempat dia bekerja jaraknya sudah sekian puluh kilo. Jadi kalau mau hitung aspal, kalah kita sama orang Jakarta. Cuma kan dia naik motor ke tempat kerjanya. Gitu. Kalau kita kan sudah naik motor untuk mencoba mengeksplor destinasi-destinasi di Indonesia yang keren ini. Terus gimana caranya kita bisa share sama semua orang. Nah, kan, itu Mas. Harapan dari perjalanan itu kan sebenarnya supaya kenapa sih orang-orang nggak juga nanti pada waktu senggangnya bisa mereka melihat rombongan ini ternyata seru loh perjalanan ini, kenapa sih nanti mungkin mereka bisa coba gitu. Ada satu tempat yang paling berkesan buat seorang bucek nggak Mas? Yang terus begitu lu nyampe, wah lu yang paling berkesan, terus yang paling melekat banget di hati Mas. Kalau berkesan, semua perjalanan gue punya kesan sendiri-sendiri. Gue nggak bisa bilang ini lebih berkesan dibanding yang lain ya. Tapi dari perjalanan gue di dunia ini, gue pernah ride di Eropa, di Amerika, di beberapa negara. Yang pasti di Indonesia yang paling keren. Karena di negara kita ini, lo main di Sumatera lain, lo main di Jawa lain, lo main di Nusa Tenggara lain, di Sulawesi lain, di Kalimantan lain lagi. Jadi kita punya banyak tempat yang berbeda-beda. Belum lagi soal budaya, adat istiadat ya Mas ya. Jadi dari beberapa negara yang udah pernah kita datangi, akhirnya gue cuma berpikir, Indonesia tetap lebih keren. Karena
gue bulan ini mau main Sumatera, terus bulan depan gue main di Kalimantan, bulan berikutnya gue bisa. Ini lain semua loh. Ya, Kondisi jalannya lain. ya, Kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda, ya, dan yang pasti Indonesia ini ramah. ya, Berbeda dengan kita ride di mana-mana nih. ya, Di Indonesia tuh ramah orang-orangnya. ya, Kita mau berhenti dimanapun, mau tengah malam mampir di warung kopi, orang pasti akan apa kabar, dari mana, mm, mau kemana tujuannya, gitu itu apa ya salah satu kelebihannya lah negara kita. kadang-kadang malah bisa dapat gratis ya mas ya. Gue juga pernah tuh mas, terus tiba-tiba dapat gratis gitu kan. Kalau di Indonesia, kita itu mampir di tempat siapapun, udah pasti ditawarinnya minum. Iya, Terus benar kalau mas. saya punya apa, jamnya makan, mas udah makan, ayo makan. Iya, Apapun yang ada di mejanya gitu loh. iya, Itu memang salah satu tipikal kebiasaan masyarakat di Indonesia. as a bikers ya mas. Terus tiba-tiba itu jadi sebuah pekerjaan mas. Akhirnya jadi sebuah pekerjaan yang notabene akhirnya bisa mendatangkan manfaat ekonomi mas. Nah, boleh share nggak sih mas? Apa sih yang harus dilakuin mungkin dengan teman-teman yang memang terus kepengen menggeluti passionnya sampai akhirnya emang itu bisa memberikan sebuah manfaat, terutama soal manfaat ekonomi, mas bro? Ya, kalau lo punya passion sesuatu, hal yang lo senang atau hobi lah yang lo senang, lo lakukan terus. Jangan setengah-setengah, kerjain aja. Gue juga nggak pernah mimpi. Gue dulu pernah melakukan perjalanan naik mobil dari Indonesia sampai ke Eropa. Ya. Itu perlu 7 tahun prosesnya, dari menghayal. Terus Ini seru. kita ngayal doang nih, Iya, ngayal iya. sama bertiga berempat, yuk pengen ya gini naik mobil kita lagi. Oke yuk. Setelah 7 tahun dihayal-hayalin, diniatin, ternyata ada jalannya. Ya. Begitu ada jalannya bisa berangkat. Nah, itu kan kalau kita nggak mulai dengan menghayal, nggak akan terjadi. Setuju mas, setuju banget itu. Jangan pernah berpikir ini ngayal-ngayal baru nih kita gini, nggak ada. Ngayal tuh bebas, ya kan. Nanti tinggal lu jalanin aja setiap harinya. Ayo tambah lagi, apalagi nih untuk menciptakan ini supaya terjadi apa? Dibikin plannya. Dan semua memang nggak instan ya mas. Harus lewat proses ya mas ya, lewat proses ya. Sampai akhirnya lu juga punya usaha pariwisata di Bali juga ya mas ya, paragliding ya mas ya. Ya, gua bekerja sama orang di sini, membantu teman untuk mengoperate sebuah usaha wisata udara. Ya Itu juga beruntung karena kita 20 tahun main paragliding sampai akhirnya ternyata begitu di ini udah 5 tahun terakhir sama teman, ayo kenapa kan kita nggak coba jadikan ini sebagai bisnis wisata udara kita berjalan. Gitu loh. Nah, jadi segala sesuatunya sebenarnya kuncinya adalah lo lakukan aja. Jadi kalau punya angan-angan, punya apa, itu jangan kecil hati karena wah ini nggak mungkin tahu biayanya gini-gini. Nggak ada yang nggak mungkin, dikerjain aja. Tapi pelan-pelan ketemu. Apalagi kalau itu passionnya lo. Ya kan kita nggak mungkin bisa ngerjain kalau bukan passionnya. Betul mas. Ya kan, kalau wah lo ngapain cek jadi road captain gini. Ya karena passion gue naik motor, salah satu passion gue traveling. Nah sekarang gue bisa naik motor, bisa traveling, terus dibayar. Wow, super, alhamdulillah. tapi kalau gue mau tanya nih mas, maksudnya kan akhirnya kan memang ya gue lihat di Instagram lo ya mas, terus tiba-tiba lo explore, terus ya tadi gue pernah, tadi barusan gue bilang ada di Labuan Bajo dengan Vespa Spartannya gitu kan mas bro. Apa sih mas yang lo rasain mas perbedaan pada saat mengeksplor Indonesia dengan motor atau dengan mobil gitu? Apa sih mas sebenarnya yang lo dapetin pada saat lo eksplor Indonesia dengan motor mas, dengan roda 2? Ya kalau kayak contoh kita bicara yang lo bilang tiba-tiba gue dengan Spartan gue ada di Labuan Bajo.
Ya sebenarnya itu salah satu gue mencoba menciptakan hayalan gue. Gue ada sesuatu hayalan yang Iya, mau gue lakukan di sana. iya. Terus dalam prosesnya gue bisa aja terbang naik pesawat, mungkin waktu lebih cepat, ya kan? Mm-mm. Tapi what did I get? Iya, Tapi dengan waktu yang sama, kalau gue harus dalam 8 hari ini, gue perlu ke Labuan Bajo, gue mesti bikin A, B, C di sana. Tapi kenapa nggak gue ride aja? iya, Udah lama Spartannya nggak dibawa jalan jauh, terakhir dibawa jalan jauh di Jakarta ke Sumbawa. iya. Nah ini udah lama nggak dibawa jalan jauh, karena kemarin-kemarin sering trip dengan sambil kerja itu nggak ada motornya kan. Nah, akhirnya yuk panasin Spartannya. Itu juga Panasinnya jauh banget, Mas Bro. biar panas. Iya. Boleh Ya lanjut. itu Mas. juga spontan sebenarnya. Mm. Gua ada kebetulan ada meeting di sana yang harus gue lakukan. Iya, Terus ngobrol sama beberapa temen. Akhirnya kita kenapa nggak kita berangkat aja sekarang? Hitung waktu kita nyampe jam sekian di Labuan Bajo hari ini. iya, Besoknya bisa ketemu orang, meeting segala macam, beresin kerjaan di sana, balik lagi, gas lagi. iya, Semuanya dapat. iya. Dan secara harga dibanding naik pesawat, ya So-so lah pasti ya, Mas. lebih untung naik Vespa. Dan itu sendirian, Mas. Waktu kemarin itu sendirian. Nggak, kemarin berempat. Oke, berempat ya, Mas ya. Kemarin berempat. Kalau gue sih sebenarnya ngeliat satu ya, Mas. Maksudnya gue dulu ngeliat lu pertama kali kan pada saat Anak Menteng ya, Mas. Ada seri televisi Anak Menteng gitu kan. Terus sampai akhirnya gue ngeliat perjalanan seorang Bucek ya, Mas. Dan terakhir lu berada di sebuah zona di mana passion lu akhirnya bisa ngedatengin manfaat ekonomi, Mas. Ini kan sebenarnya bicara soal konsistensi sikap ya, Mas Bro. Gitu kan. Kalau gue mau tanya nih, Mas, seorang Bucek Deep memandang konsistensi sebuah sikap itu seperti apa sih, Mas? Ya, laki-laki harus konsisten lah. Ya, Gue dari mulai bekerja sebagai aktor sampai hari ini ya gue tetap konsisten, gue jadi gue. ya, Apa yang lo lihat gue hari ini tahun 2020 sama seperti gue tahun 87, tahun 93, ya, tahun 98. ya, Cuman evolusi yang gue lakukan cuman dalam pekerjaan gue sebagai aktor, gue konsisten sampai hari ini gue masih syuting. ya, Setiap tahun gue masih punya sekian judul film. ya, Itu salah satu konsistensi gue sebagai aktornya. ya, Buat gue bukan berapa kali lo tampil setiap harinya, ya, tapi saat lo keluar itu apa yang lo kerjakan itu ada isinya atau enggak. ya, Nah selebihnya sebelum jadi aktor, gue memang dari orang tua gue memang mengajarkan kita untuk hidup di outdoor dari tahun akhir 80, akhir 70, tahun 78 sampai 86. ya, Orang tua gue itu keliling Indonesia dengan pinisi, ibu gue itu diving pada saat. Jadi mereka lah yang mengeluarkan ke gue dan adik gue sehingga gue jadi seperti sekarang ini. Nah akhirnya dalam gue bekerja sebagai aktor juga, gue tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang gue senang, yaitu kegiatan outdoor. Dari mulai gue SMP, SMA sampai hari ini dengan beberapa jenis kegiatan yang gue lakukan. Gue selalu mencoba, main air, kita diving. Main air apa, kita main sungai di arus deras, main, ayo coba aja. Hidup cuma sekali, apapun yang bisa kesempatan kita coba, ayo kita coba. Ya, apapun yang terjadi kan lo juga termasuk orang yang memang bisa memberikan inspirasi atau bisa mempengaruhi orang atas aktivitas yang lo lakuin, Mas. Nah, kan gue tahu ya, Mas, bahkan lo nggak segan-segan mungutin sampah di jalan kalau lo ngelihat ada sampah. Terus lo orang yang paling marah kalau ada orang buang sampah sembarangan ya, Mas? Ya, gini, gue sebenarnya juga mau marah, tapi gue nggak bisa marah karena memang edukasi kita di Indonesia ini mengenai
manajemen sampah itu kurang Iya. belas. Mm-mm. Gue pernah tahun 2010 bikin kejuaraan dunia di Jawa Timur, kejuaraan dunia para layang. Iya. Itu kita organize, kita undang. 4 bulan sebelum kegiatan, gue sudah berkoordinasi dengan saat itu dengan Pemkot Kota Batu karena wali kotanya mensupport kita. Dan dari awal gue minta kepala dinas kebersihan apa, gue minta sekian orang disiapkan di saat acara, nanti gue briefing untuk di landing seperti ini di Oke, hari upacara pembukaan terjadi dan gue sudah tahu di pertandingan-pertandingan sebelumnya satu upacara itu pasti orang kan dapat nasi kotak, semua kan kebiasaannya kan orang kita begitu pegang, makan dan taruh. Walaupun kita taruh ada trash bag di setiap sudut daripada tenda itu, memang belum bisa, kebiasaan itu belum terjadi. Nah itu harus diedukasi ya. Harus diedukasi dan betul. Diedukasi itu nggak bisa dibilang tolong buang sampah. Kenapa? Karena dari kecil gue dengar kebersihan bagian dari iman. Bukan diajarin kebersihan itu lo taruh dari tempat sampah buang keluar. Pendidikan seperti itu di dalam rumah di Indonesia itu tidak semua seperti itu. Belum merata. Gitu. Akhirnya memang perlu edukasi. Itu kan sebenarnya tugas daripada negara. Betul. Dalam hal ini adalah dinas kebersihan di pemda-pemdanya. Betul. Ya, kalau gua setiap kali gua bikin event sesuatu yang apalagi jangankan internasional, yang nasional pun, gua pasti akan berisik. Gua kan akan jemput bola untuk ke dinas terkait untuk minta. Gua minta sekian orang untuk ini nanti gue yang briefing. Dan briefing gua pasti bilang, kalian kalau lihat orang ngobrol, ada kotak di bawah, ada botol aqua di bawah, di rumput, di tanah atau apa, pungut, ambil. Jadi yang boleh diambil hanya yang di tangan orang. Nah, tapi dalam beberapa acara akhirnya gue berhasil menciptakan tempat acara kita tuh clean. Jadi kan enak di mata. Nah, sekarang beberapa tahun terakhir khususnya jauh lebih oke lah. Jauh lebih sudah mulai ada perbaikan ya Mas. Awareness orang-orang sekarang sudah jauh lebih keren. Nah, gue salah satunya juga kenapa akhirnya gue bertahan di Bali selain pekerjaan gue juga karena gue senang di Bali sudah diperdakan. Gue tidak boleh menggunakan plastik bag, straw. Nah, ya harapannya sih itu semoga nanti menular ke daerah-daerah yang lain karena Republik ini punya potensi pariwisata yang menurut gua nggak ada kalahnya di dunia. Setuju, Mas. Lo mau wisata apa di Republik kita tercinta ini ada. Ya, lo mau dalam laut, mau di hutan, mau di gunung bersalju di Papua pun ada. Komplit ya Mas. Tinggal kita sebagai negara mestinya di dinas pariwisata ini lebih aware bahwa yuk kita benahin, kita edukasi masyarakat di tempat-tempat karena semua tempat itu punya potensi wisata. Jangan susah-susah mikirnya bro. Puncak setiap minggu macet, setiap dengan semua pemandangannya juga banyak tenda biru, tapi orang datang jutaan setiap hari. Nggak bosan-bosan pula tuh Mas. Jadi apalagi kalau ke tempat-tempat yang udah beauty. Ya kalau kita bicara tempat-tempat yang kayak Raja Ampat, Wakatobi itu kan beauty, udah nature yang. Tapi orang mencari wisata di Indonesia ini nggak hanya yang beauty, yang macet aja dibeli sama orang Indonesia. Jadi mestinya kita sadar bahwa pariwisata ini akan potensi mendatangkan devisanya luar biasa. Nah, Mas, satu aja mungkin singkat aja nih Mas Bro. Kalau gua tanya kelebihan seorang Bucek apa sih Mas? Nggak ada. Masa sih Mas? Nggak ada lebihnya, apa lebihnya?
gue nggak pernah ngerasa gue lebih dari orang lain, bro. Yeah. I'm just an ordinary person. Yeah. That's really lucky. Yeah. Jadi gue coba untuk jangan lupa bersyukur aja. Kalau 5 waktu ini mah masih kacau balau. Yeah. Setuju Mas. Dan emang gue sejujurnya salah satu ini gak ngada-ngada ya Mas ya. Gue salah satu orang yang ngelihat lu memang sudah bisa jadi figur yang menginspirasi banyak orang Mas. Itu yang gue lihat Mas sebenarnya. Dengan segala aktivitas lu Mas Bro, dengan apa yang sudah lu lakuin terutama untuk Indonesia, perkembangan pariwisatanya sih gue ngelihatnya lu sudah bisa jadi figur Mas yang menginspirasi. Amin, semoga lah bahwa kalau kegiatan main-main gue ini bisa menginspirasi orang untuk bisa melakukan kegiatan di Indonesia, apalagi bisa menularkan membuat Indonesia lebih baik, ya gue bersyukur lah. Gue kalau kerja tuh selalu berpikir bagaimana kita memuaskan orang yang mempekerjakan kita. Ya, setuju Mas. Jadi gue akan all out berpikir dan mencoba untuk bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain dalam pekerjaan itu untuk bisa achieve hasil yang maksimal, karena gue punya satu pola hidup yang sangat simpel dan gue sangat ingat nasihat dari orang tua gue khususnya itu selalu mengatakan, lu kalau ngerjain sesuatu, ya, make sure lu harus selesaikan dengan baik sehingga yang mempekerjakan lu itu happy. Nah kalau yang mempekerjakan lu happy, sampai kapanpun lu nggak bakal tidak ada pekerjaan. Gitu. Jadi kalau lu bilang, wah gue udah patut jadi panutan, gue rasa gue nggak pantas lah jadi panutan. Belum. Gue masih merasa banyak hal yang belum gue bikin. Ya, kalau yang kemarin dibikin ini ya semua kebetulan, tapi ya gue merasa gue belum bikin sesuatu lah. Nah, itu satu statement yang asik tuh Mas. Gue merasa belum ada yang gue bikin. Mimpi besar lu Mas sebagai seorang bucek apa sih Mas? Kalau mamanya gue tanya nih, kan tadi kan lu udah cerita nih Mas, bahwasanya pada saat lu mau melakukan perjalanan keliling dunia 7 tahun lu berhayal. Nah sekarang kalau gue tanya nih Mas, ke depan untuk buat ke depannya, mimpi besar seorang bucek tuh apa sih Mas sebenarnya? Jadi gue punya beberapa mimpi besar. Dulu gue punya mimpi gue bisa, karena gue senang traveling naik mobil, gue pengen naik mobil keliling dunia. Alhamdulillah sudah. Kesampaian ya Mas. Gue mimpi motor-motoran keliling Republik. Alhamdulillah sudah. Salah satu mimpi gue yang juga sebenarnya itu adalah pola hidup yang dilakukan orang tua gue di akhir 70-an dulu. Nah, my next big dream is gue akan berlayar. Oh iya Mas? Gue akan berlayar. Ya, gue akan mencoba mengenalkan Indonesia kepada orang Indonesia. Jadi gue nggak berhayal gue berlayar kemana-mana, enggak. Gue mau mencoba berlayar di Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia kepada orang Indonesia. Supaya orang Indonesia tuh bisa bangga jadi orang Indonesia. Seperti gue. Berlayar ini sudah gue pikirkan dari waktu gue pulang dari trip naik mobil ke Italia dulu. Terus udah sempat gue mention juga beberapa teman-teman bahwa nanti gue nextnya akan bikin itu. Nah ini masih dalam proses. Semoga proses ini akan semakin mengerucut. Ya ini kan amin. Proses ini cuma terbukti karena COVID. Amin Mas. Dengan ada platform digital media ini jadi jauh lebih mudah dibanding tahun 90-an kita tahun 90-an nyari sponsor udahlah. Kenyang lah kita udah. Ya kan? Tapi dengan adanya digital platform ini sekarang ini kita mau ngapa-ngapain sebenarnya jauh lebih mudah. Gua masih sangat bodoh untuk urusan digital platform. Ya, yang lo bilang lu lihat Instagram gua ini, gua kalau soal gitu kita terbelakang lah itu. Jadi ya ini kan salah satu
ya Instagram ini bukan generasi gue, ini generasi anak-anak gue. Iya. Tapi gue mencoba untuk pelan-pelan ikut apa Beradaptasi. karena memang ya harus beradaptasi. Lu nggak beradaptasi nggak bisa. Iya. Sekarang dunianya semua di situ. Iya. Dan memang dengan media sosial ya Mas ya, akhirnya ya kita memang bisa menyampaikan banyak hal kan Mas. Oh ya, Iya. sangat. Makanya ya karena kita juga bukan akademisi, ya hidupnya cuman karena main-main, akhirnya ya sekarang juga berevolusinya ya belajar sama teman-teman aja. Ini sebenarnya gimana sih ini dunia digital ini nih. Tapi menarik buat Iya. gue karena sekarang kita mau menyampaikan apa-apa bisa direct. Ya, betul Mas. Betul. Dan seketika saat itu juga pada saat kita memang sedang explore atau kita sedang berada di satu tempat atau apapun, orang bisa langsung tahu Mas. Betul. Nah itu juga yang akhirnya membuat wisata di Indonesia ini lebih boom lagi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu meningkatnya Luar biasa. luar biasa. Kalau lu lihat nih Mas, kita bicara soal dunia pariwisata di Indonesia ya Mas ya. Karena kan lu kan juga sudah menjadi seorang pelakunya ya Mas. Ada saran gak sih Mas, seperti apa sebetulnya yang notabene pemerintah bisa melakukan sesuatu untuk bisa lebih membesarkan lagi dunia pariwisata kita? Nah, apa sih Mas kira-kira yang mengganjel atau saran atau kritikan lu Mas? Kalau saran gue rasa pemerintah dengan perangkatnya udah punya orang-orang yang canggih-canggih. Yang pasti kita nggak usah berpikir, oh orang Indonesia kenapa liburannya masih ke luar negeri. Nah, ini yang gue bilang tadi, karena mereka tidak tahu tentang Indonesia. Yeah. Orang Indonesia tahunya ke Singapura, orang Indonesia tahunya ke Sydney, tapi orang Indonesia mungkin belum tahu di Sulawesi ada apa. Yeah. Di Papua ada apa, di Sumatera ada apa, jangan jauh-jauh lah dari ibu kota, ke Karimun Jawa tuh ada apa. Yeah. Itu semua banyak tempat, di sisi selatan Pulau Jawa itu banyak tempat-tempat yang luar biasa keren. Yeah. Tapi banyak yang belum tahu, makanya akhir 5 tahun terakhir ini dengan adanya digital platform itu banyak orang baru mulai tahu. Baru nggak? Yeah. Yang mesti dilakukan sebenarnya cuma satu, edukasi masyarakat untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kita nggak perlu bikin hotel bintang 12, nggak perlu. Edukasi aja masyarakat. Yeah. Benar, karena orang banyak juga yang lebih appreciate tentang Indonesia tuh orang luar. Kenapa? Karena mereka melihat tempat ini masih natural. Yeah. Gitu. Nah, kalau di beberapa tempat yang gue lihat ada pantai begitu bagusnya, ya di tempat emak gue di Pelabuhan Ratu di Cimaja surfing spot, kita surfing di situ dari tahun awal 90-an sampai akhirnya jadi warga di situ. Sekarang nyokap di situ mengelola surfing camp, ada beberapa saung di tengah sawah depan surfing pointnya. Pantainya luar biasa bagus, tapi tiba-tiba dibikin beton, tiba-tiba dibikin bangunan karena proyek-proyek. Yeah. Nah, mestinya dinas pariwisata itu lebih berpikir bagaimana menjaga kelestarian tempatnya. Setuju Mas. Dibanding tempat itu dibikinin beton. Yeah. Karena bagaimana kita kalau mau buat sesuatu, buatlah yang bersinergi dengan alamnya sehingga tatanya akan lebih bagus. Iya. Gue setuju tuh Mas, bersinergi dengan alam. Unek-unek gue, tapi gue juga tahu bahwa pemerintah ini nggak segampang itu, nggak segampang kita ngomong, wah orang pemerintah mestinya gini, mestinya gitu. Iya. Nggak segampang itu, mereka punya sistem, mereka punya birokrasi sendiri-sendiri. Iya. Yang kita harapkan memang semoga dengan menteri yang sekarang bisa membawa perubahan lebih baik lagi. Apalagi kan Pak Menteri sekarang kan masih masuk milenial lah ya Mas ya, bekas orang media.
potensinya keren banget, Mm-mm. cuman sayang dia kerjanya jadi harus lebih keras karena COVID ini. Iya, betul. Karena seperti udah diumumkan beberapa seminggu yang lalu kalau nggak salah, bahwa setelah PSBB ini akan digenjot pariwisata lokal Iya, untuk memutar lagi roda ekonomi di Indonesia. iya. Termasuk juga menggaungkan lagi kan Mas 10 destinasi Bali 2 kan Mas yang pengganti Bali kan? Bukan pengganti Bali, 10 destinasi Bali baru Mas, Bali baru. Jadi bukan pengganti Bali, Bali nggak bisa diganti. Iya, Bali baru ya Mas ya? Yang lebih tepat menurut gua adalah memperkenalkan destinasi-destinasi lain di Indonesia Iya. yang juga tidak kalah dengan Bali. Betul. Don, Indonesia di Sumatera punya Danau Toba. Danau Toba tuh keren banget. Iya. Lu bisa bayangin kalau kita di Eropa lihat duduk di sebelah di Jenewa, di sebelah di sisi danau, di Italia sisi danau. Apa beda Danau Toba? Keren banget. Iya. Tapi mesti dikelola dengan lebih baik, yaitu tugasnya pemerintah lah untuk mengedukasi bagaimana tempat-tempat itu bisa dikelola dengan baik, bisa diedukasi mengenai bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, sehingga keren banget Indonesia buat destinasi. Lu mau ngapain aja bisa. Komplit ya Mas ya? Apalagi kalau kita bicara mau motoran di Indonesia, Gak habis-habis Mas. ya nggak ada habisnya. Iya. Nggak cukup satu kali umur kita. Gue keingetan Mas sama Om Yok Tanzil tuh. Dia bilang buat nikmatin Indonesia itu butuh 3 nyawa Mas. Dari mulai kita mati, hidup, mati, hidup lagi Mas gitu kan. Karena emang kalau kita mau keliling Indonesia nggak cukup umur manusia. Iya. Segitu kerennya negara ini. Iya. Tapi apa namanya? Gue senang banget Mas. Ini mungkin karena waktunya juga kita terbatas. Lu juga mungkin perlu istirahat juga kan Mas. Apalagi di Bali udah jam 10 lebih ya Mas ya. Tapi jujur Mas, gue senang banget Mas bisa ngobrol-ngobrol sama lu. Mungkin nanti kita ada waktu kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang mimpi lu Mas, tentang rencana lu, tentang semua aktivitas lu. Intinya gue surprise banget Mas bisa ngobrol-ngobrol deh sama seorang Bucek. Thank you banget. Sama-sama Mas. Gua thank you banget lu mau sempetin ajak ngobrol. Kita sebenarnya thank you Mas, lu punya waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di Discovery Talks Mas. Paling gue cuma minta Mas, nanti kalau pas gue ke Bali ada lu, gue pengen ngerasain Mas paraglidingnya Mas ya. Kalau itu urusan mudah. Buat menghilangkan ini Mas, buat menghilangkan paranoid gue dengan ketinggian sebenarnya Mas. Itu nggak ada takutnya kok, itu tidak menakutkan. Yeah. Jadi yang orang bilang terbang menakutkan itu bohong. Kan orang, lu naik pesawat aman nggak? Aman. Ya udah, kalau lu bisa naik pesawat lu bisa kena layak pasti. Nanti kita kontekan ya. Sama aja. Nanti kita kontekan ya Mas ya. Mas Bro, mudah-mudahan lu sehat terus Mas. Semua aktivitas lu juga bisa diberkahi. Semua mimpi lu akhirnya nanti bisa tercapai Mas. Terutama tadi yang gue dengar mimpi lu mau keliling Indonesia dengan kapal layar ya Mas ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir juga Mas, supaya dunia pariwisata kita, terutama ya mungkin lu domisili di Bali, bisa bergeliat lagi Mas di seluruh Indonesia. Thank you ya Mas, sampai ketemu. Sehat-sehat ya Mas. Sehat-sehat Mas Bro ya. Thank you Mas. Oke, tuntas juga ngobrol-ngobrol gua dengan Bucek. Banyak hal yang menarik sebenarnya yang bisa gua gali. Bahwasanya memang sama seperti narasumber-narasumber sebelumnya, mereka untuk menjalankan aktivitasnya memang dimulai dari mimpi yang mereka bangun. Seperti yang tadi Bucek bilang ya, dia ngayal, dia bermimpi, sampai akhirnya mimpi itu jadi sebuah rencana, dan rencana itu dia jadikan aktivitas dia yang pastinya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu di Discovery Talks berikutnya.